Di sebuah kerajaan langit bernama Buana Nyungcung, hiduplah seorang pangeran sakti bernama Prabu Guruminda, anak dari Sang Hyang Tunggal. Ia dikenal sebagai calon penerus tahta spiritual, bukan hanya duniawi. Sejak muda, Guruminda sudah mendalami ilmu kejawen, wirid leluhur, dan mempelajari keselarasan alam semesta. Tak hanya tampan, ia pun dikenal bijak dan lembut hati. Namun, di balik semua keistimewaannya, ada satu ujian yang akan mengguncang takdirnya. Suatu malam saat bulan purnama kapat bersinar terang, sebuah sabda turun dari langit, barang siapa menolak perintah Sang Hyang, akan dikutuk menanggung karma dunia. Guruminda yang tengah tergoda oleh rasa ingin tahu pada dunia fana, mencoba turun tanpa restu. Ia mengingkari tugas sucinya sebagai penjaga keharmonisan langit dan bumi. Dalam hitungan detik, tubuhnya bergetar hebat, lalu berubah menjadi seekor lutung hitam. Ia jatuh ke bumi, tepat ke hutan keramat di wilayah Pakuan Pajajaran. Di bumi, tidak ada yang tahu bahwa lutung itu adalah seorang pangeran dari alam atas. Tubuhnya penuh bulu, namun matanya tetap memancarkan cahaya suci. Ia menetap di sebuah gua di hutan Sancang, tempat yang dianggap sakral oleh masyarakat setempat. Sejak saat itu, ia dikenal sebagai lutung Kasarung, lutung yang tersesat. Tapi sejatinya, ia sedang menjalani laku tapa untuk menebus kesalahannya. Penduduk desa di kaki Gunung Halimun percaya bahwa lutung tersebut adalah penjaga hutan yang tidak boleh diganggu. Beberapa pertapa bahkan mengaku melihat lutung itu bersemedi di atas batu besar, dikelilingi cahaya. Meski ia tak bisa berbicara, banyak tanda menunjukkan bahwa ia bukan makhluk biasa. Para leluhur menyebutnya, manusia lengit bentuknya, manusia yang hilang rupanya. Sementara itu, di kerajaan Pajajaran, terjadi perebutan kekuasaan yang menyebabkan putri bungsu raja, Dewi Purbasari, diasingkan ke hutan. Ia difitnah oleh saudara tirinya, Purbararang, yang iri dengan kecantikan dan kehalusannya. Takdir kemudian mempertemukan Purbasari dengan lutung Kasarung di dalam hutan, pertemuan dua jiwa yang sama-sama terusir oleh dunia yang tak adil. Hari pertama Purbasari di hutan penuh air mata. Kakinya yang lembut harus menapak tanah dingin dan licin, jauh dari istana megah tempat ia dibesarkan. Namun ia tidak mengeluh. Dengan pakaian lusuh dan rambut yang belum sempat disisir, ia tetap berdoa setiap pagi. Ia percaya, kebenaran akan datang pada waktunya. Alam pun seolah menyambutnya, burung berkicau lembut, dan bunga liar bermekaran di jalurnya. Lutung Kasarung memperhatikan dari kejauhan. Awalnya ia ragu untuk mendekat, tapi aura tulus dari Purbasari membuatnya percaya. Malam itu, lutung muncul di hadapan sang putri, mengangguk pelan seolah menyampaikan simpati. Purbasari pun tidak takut. Entah kenapa, lutung itu tidak seperti binatang liar lain. Ada kedamaian di balik sorot matanya yang hitam berkilau. Hari-hari berikutnya, mereka mulai membentuk ikatan tak terucap. Lutung membawakan buah-buahan, menggali akar obat ketika Purbasari demam, dan bahkan membuatkan atap dari daun raksasa untuk melindunginya dari hujan. Sementara Purbasari sering menyanyikan kidung-kidung lama Sunda, membuat lutung termenung, seperti mengingat sesuatu dari masa lalunya yang agung. Suatu malam saat angin berdesir kuat, Purbasari bermimpi tentang cahaya yang jatuh dari langit. Dalam mimpinya, seekor lutung berubah menjadi manusia tampan yang bersinar. Ia mengangkat tangan dan berbisik, "Sira nu pinilih, nu pinentang, nu dipaparin cahaya." Ia terbangun dengan keringat dingin, namun juga perasaan tenang. Sejak itu, ia merasa bahwa lutung Kasarung bukan makhluk biasa. Di kerajaan Pajajaran, Purbararang mulai gelisah. Meski sudah menguasai istana, bayangan Purbasari selalu menghantuinya. Ia mengutus para prajurit untuk memastikan Purbasari binasa di hutan. Tapi para prajurit tak pernah kembali. Hutan itu terlalu lebat, dan ada kabar bahwa siapapun yang masuk ke bagian terdalam akan tersesat, atau disesatkan oleh makhluk tak kasat mata. Beberapa bulan berlalu sejak Purbasari menetap di hutan. Tubuhnya semakin kuat, pikirannya jernih, dan hatinya tenang. Ia menganggap hutan sebagai tempat bertapa, bukan tempat pembuangan. Di setiap pagi, ia duduk bersila menghadap matahari, membaca mantra-mantra kuno yang diajarkan oleh ibunya dahulu. Lutung Kasarung duduk tak jauh darinya, seolah ikut larut dalam meditasi pagi itu. Tak banyak kata, tapi kebersamaan mereka tumbuh dalam diam. Satu hari, Purbasari mendapati sebuah pohon besar dengan akar terbuka dan cahaya yang samar mengalir dari batangnya. Lutung mendekat dan mulai mengais tanah di bawah pohon itu. Ia menggali dan menemukan sebuah batu kecil berbentuk telapak tangan.
Ketika batu itu disentuh oleh Purbasari, muncul semburat cahaya keemasan dan suara halus menyapa, kebenaranmu akan diuji dengan kesabaran, bukan kekuatan. Batu itu lalu larut menjadi butiran air suci. Sejak kejadian itu, hutan terasa berbeda. Pohon-pohon menjadi lebih rindang, bunga bermekaran meski bukan musimnya. Hewan-hewan tak lagi takut pada manusia, dan udara di sekitar pondok Purbasari terasa hangat setiap malam. Beberapa petani dari desa seberang mulai datang diam-diam, karena mereka bermimpi didatangi seorang gadis suci penjaga hutan. Mitos tentang putri hutan keramat pun mulai menyebar. Lutung Kasarung, meski dalam wujud binatang, mulai mengeluarkan kekuatan spiritualnya secara tersembunyi. Ia mengalirkan tenaga dari Buana Nyungcung untuk melindungi Purbasari. Di malam hari, ia menghilang sebentar ke dalam semedi dan bertapa di antara batu-batu bertuah di dasar sungai. Dalam batinnya, ia memohon agar diberikan kesempatan untuk menebus kutukannya, bukan hanya demi dirinya, tapi demi menjaga keseimbangan alam bumi. Sementara itu, di Istana Pajajaran, sang raja, ayah Purbasari, mulai mengalami mimpi-mimpi aneh. Ia melihat hutan terang benderang, diselimuti kabut putih, dan seorang putri bersinar memanggil namanya. Dalam hatinya, ia mulai meragukan kebenaran tuduhan terhadap Purbasari. Tapi ia terbelenggu oleh pengaruh Purbararang dan para penasihat istana yang sudah disuap. Permaisuri pun hanya bisa diam, tak kuasa membela putrinya karena takut difitnah sebagai pengkhianat. Hari itu hujan turun sejak pagi, membasahi hutan dengan deras. Purbasari duduk di podoknya yang beratapkan daun rumbia, bersandar sambil memandang ke arah luar. Lutung Kasarung berteduh tak jauh darinya, sesekali melirik langit yang menggelegar. Di tengah kesunyian itu, datang seekor kijang putih yang terlihat terluka. Purbasari segera bangkit, mengambil daun sembung dan akar alang-alang untuk merawatnya. Lutung membantu menjaga sekitar, agar tidak ada binatang buas mendekat. Saat merawat kijang putih itu, Purbasari tiba-tiba merasa tubuhnya ringan dan pikirannya melayang. Ia melihat kilasan cahaya, seperti cuplikan masa depan, seorang laki-laki bersinar, duduk bersamanya di atas tahta kerajaan. Ia memegang tangan pria itu, dan wajahnya mirip Lutung Kasarung. Seketika, ia tersentak dan kembali sadar. Kijang itu telah sembuh dan menatapnya lembut, lalu pergi ke arah utara. Lutung pun mendekat, mengusap daun basah di depannya, seolah tahu apa yang dirasakan sang putri. Di sisi lain hutan, prajurit utusan Purbararang mulai menebas pepohonan dan memasang jebakan. Mereka tidak sadar bahwa hutan tersebut dijaga oleh kekuatan alam yang tak kasat mata. Salah satu dari mereka masuk terlalu dalam dan hilang, yang lain ketakutan melihat bayangan besar berambut hitam melintas di atas pohon. Lutung Kasarung mengetahui hal ini dan memperkuat penghalang spiritual di batas hutan. Ia tahu ancaman dari istana mulai mendekat. Purbararang, yang mulai frustasi, menyuruh dukun istana melakukan tenung untuk menemukan keberadaan adiknya. Dukun itu menyebutkan bahwa Purbasari kini dilindungi oleh roh penjaga yang tidak bisa disentuh manusia biasa. Sang dukun menyarankan untuk menantang Purbasari dalam adu kesaktian dan kecantikan, sebagai cara menggulingkannya secara sah di depan rakyat. Purbararang tertawa licik. Ia tahu, hari itu akan datang, dan ia akan pastikan adiknya kalah. Di malam hari, Lutung Kasarung berdiri di atas batu besar di tengah sungai yang berkilau. Ia menutup mata, menyatukan tubuhnya dengan angin dan air. Dalam hati ia berdoa, waktuku di dunia fana telah mendekati tujuan. Jika takdirku adalah menjadi penyerta kebenaran, maka biarlah kutukanku menjadi berkah. Seberkas cahaya turun dari langit dan menyentuh dahinya. Saat itu, sebagian kekuatan Buana Nyungcung kembali bangkit dalam dirinya, kekuatan yang akan ia gunakan demi Purbasari. Fajar menyingsing di balik rimbunan pohon-pohon tinggi. Udara pagi begitu segar, embun menetes dari ujung daun, dan sinar matahari pertama menyusup masuk ke celah-celah ranting. Purbasari terbangun lebih awal dari biasanya. Di hadapannya, Lutung Kasarung telah menyiapkan beberapa buah hutan dan akar manis. Tapi kali ini, Lutung membawa sesuatu yang berbeda, setangkai bunga yang tidak pernah tumbuh di hutan biasa. Bunganya berwarna ungu tua dengan kelopak bercahaya keperakan. Purbasari menerimanya dengan senyum, lalu menyematkannya di rambutnya. Hari itu, para penduduk desa dari lembah bawah mulai berdatangan. Mereka tidak tahu siapa Purbasari sebenarnya, tapi mereka datang karena percaya ia adalah penunggu hutan suci. Seorang petani tua membawa anaknya yang sakit lumpuh, berharap ada keajaiban.
Purbasari menolak dianggap sebagai dukun atau orang sakti, tapi ia tetap menerima mereka dengan lembut. Lutung duduk di samping, memperhatikan dengan mata teduh. Tanpa disadari, kehadiran mereka telah mengubah nasib hutan itu, dari tempat pembuangan menjadi tempat pengharapan. Tiba-tiba langit menjadi kelabu. Petir menyambar kejauhan, dan kabar pun sampai melalui seorang pendeta dari Gunung Raksa bahwa Purbararang telah mengirimkan tantangan ke Purbasari. Tantangan itu disampaikan secara spiritual, adu kecantikan dan kesaktian, dilangsungkan 7 hari lagi di alun-alun kerajaan. Siapa yang menang, berhak menjadi pewaris tahta dan permaisuri raja baru. Purbasari hanya menunduk. Ia tidak marah, tidak gentar, namun juga tidak bangga. Dalam hatinya, ia hanya ingin kebenaran terungkap. Di malam hari, Lutung Kasarung bersemedi di balik air terjun suci yang tersembunyi. Ia menghubungi leluhur langit dan meminta izin membuka sebagian kekuatannya untuk membantu Purbasari. Dalam semedinya, ia mendengar suara Sang Hyang Tunggal, kebenaran tidak membutuhkan kekuatan besar, cukup ketulusan dan keberanian. Jika engkau membantu manusia bukan karena cinta dunia, maka kutukmu akan berakhir dengan mulia. Mata Lutung bersinar, dan tubuhnya mulai diselimuti cahaya putih pucat. Hari-hari berikutnya diisi dengan persiapan batin. Purbasari tidak berlatih sihir atau meracik ramuan. Ia hanya membersihkan hati, memohon pada bumi agar membukakan jalan yang terang. Lutung Kasarung menyiapkan segala yang ia bisa, mengalirkan kekuatan alam pada pakaian Purbasari, memperkuat pondok dengan jimat pelindung, dan menjaga tidur sang putri dari mimpi buruk. Mereka tidak berbicara tentang kemenangan. Yang mereka jaga hanyalah niat suci untuk membela kebenaran dan keadilan.